Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatin 'indallah wa ulaika humul faizun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat kesempatan, begitu pula nikmat kesehatan, terlebih-lebih nikmat iman, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini ataupun di akhir daripada tahun 1446 Hijriah ini, alhamdulillah kita masih eksis untuk melaksanakan aktivitas kita masing-masing. Mudah-mudahan aktivitas yang kita kerjakan pada hari ini diberikan Allah keberkahan kepada kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Serta sholawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah kita harapkan di hari kemudian dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat yang setia mendengarkan kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang apakah hikmah ataupun keutamaan daripada peristiwa hijrahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ayo kita hijrah. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, ayo kita hijrah. Hijrah itu berarti pindah atau berubah. Maka di momen ini mari kita pindah atau berubah. Pindah dari mana? Berubah dari mana ke mana? Nah, inilah nanti yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Secara historis itu hijrah merupakan perpindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dari Makkah ke Madinah. Hal ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yakhrujuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya ataupun cara terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu, bahkan sampai ingin membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Kenapa? Wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan pengetahuan teori dan praktek dalam Islam antara akidah dan amal, lahir dan batin. Sebagaimana disatukannya periode Makkah yang menanamkan nilai-nilai tauhid, di Madinah menekankan amal dan praktek-praktek Islam. Hijrah bukan hanya peristiwa perpindahan individu atau kelompok dari tempat yang tidak aman ke tempat yang lebih aman. Tetapi lebih dari itu, hijrah memiliki dimensi penjabaran yang luas dan dahsyat. Di dalam Al-Quran, kata hijrah itu dengan segala bentuk kata kejadiannya dapat digunakan dengan mengacu pada makna daripada hijrah. Yang pertama, hijrah itu mempunyai makna ataupun arti perintah untuk meninggalkan keburukan dan kemaksiatan. Satu, perintah untuk meninggalkan kelakuan yang tidak baik dan kemaksiatan. Warruju za fahjur, surah Al-Mudaththir ayat 5. Dan perbuatan dosa ataupun perbuatan yang mengandung dosa termasuk menyembah berhala, fahjur, tinggalkanlah. Meninggalkan kebiasaan yang buruk dan kemaksiatan dan mengerjakan kebaikan itu salah satu makna daripada hijrah atau pindah. Berpindah dari yang tidak baik menuju perilaku yang baik. Yang kedua, arti daripada hijrah itu meninggalkan orang yang tidak beriman dengan cara yang baik tanpa melukai hati mereka. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaron jamila. Surah Al-Muzammil ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik-baik. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, arti daripada hijrah itu kembali kepada Allah dengan harapan mendapat hidayah ataupun petunjuk. Wa qala inni muhajiru ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Dan berkata Ibrahim, sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Ya.
Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, arti daripada hijrah itu yang keempat adalah meninggalkan tempat, keadaan atau sifat karena menuntut ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah, meninggalkan tempat daripada menuju ke tempat yang lebih aman. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakunu sawa'an fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah fa in tawallaw fakhuzuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasyura. Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama dengan mereka. Maka janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong-penolongmu hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawanan dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemuinya. Dan janganlah kamu ambil seorang pun di antara mereka menjadi pelindung, dan jangan pula kamu ambil menjadi penolong. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, adapun keutamaan ataupun hikmah daripada hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengungkapkan aspek historisnya secara objektif pasti akan membuatkan sejumlah hikmah kehidupan dalam membangun peradaban komunitas muslim, paling tidak sebagai awal kebangkitan Islam dan umat Islam. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, adapun hikmah daripada peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 218, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat dari Allah, dan Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi mari kita jadikan peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini untuk berjihad di jalan Allah dengan mengharapkan rahmat ataupun ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, hijrah dari kekufuran yang didasari iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan kemerdekaan dengan kelapangan rezeki. Wa may yuhajiru fi sabilillah
yajidi fil ardi maraghaman katsiran wasa'ah. Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Pendengar Raud FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, secara garis besarnya hijrah itu dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, hijrah makaniyah, yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pindah dari tempat ini menuju tempat yang lain, hijrah dengan tujuan tertentu. Seperti hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada bulan September tahun 622 Miladiah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah, yang menjadi peristiwa besar bagi kita umat Islam, di mana kisah ini punya makna yang sangat mendalam bagi kaum muslimin. Karena peristiwa ini menjadi awal tahun baru Islam yang selalu kita peringati sampai sekarang ini, yang berketepatan di hari Jumat 1 Muharram, jatuh tahun baru Islam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Madinah setelah 7 hari 7 malam dalam perjalanan, dan sampailah Nabi Muhammad di suatu tempat namanya Quba, sebuah kampung di luar kota Madinah, disambut gembira oleh kaum muslimin yang telah menunggu-nunggu kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi Muhammad pindah ataupun hijrah yang disebut dengan hijrah makaniyah ataupun berpindah tempat? Karena pada masa itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan tantangan, rintangan, halangan, ejekan daripada kaum kafir Quraisy. Dan hijrah dilakukan karena dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum Quraisy terus mendapat penolakan, serangan, hingga rencana untuk membunuh Rasulullah. Mereka semakin membenci ajakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala pun menyuruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah ataupun pindah dan meninggalkan kota Makkah. Maka Nabi Muhammad pun melaksanakan hijrah ke Madinah bersama sahabatnya. Namun rencana hijrah Nabi Muhammad itu didengar oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka kaum Quraisy pun akhirnya merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi apa tujuan orang-orang kafir Quraisy ini untuk membunuh Nabi Muhammad? Orang-orang kafir Quraisy khawatir Islam akan berkembang sampai ke Yasrib yang sekarang itu namanya Madinah. Jadi mereka menyuruh para pemuda untuk mengepung rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena orang-orang Quraisy khawatir Nabi Muhammad lari dari rumahnya. Jadi ini makna daripada hijrah. Makanya itu pendengar Rob FM dimanapun Anda berada. Jadi kisah hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pada malam hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Ali bin Abi Thalib supaya memakai selimut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berbaring di tempat tidurnya. Jadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad berhasil keluar dari rumahnya dengan selamat meski sudah dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Di para pemuda kafir Quraisy tidak melihat Nabi Muhammad keluar dari pintu depan yang sudah mereka jaga. Coba kita bayangkan pendengar Rob FM dimanapun Anda berada. Nabi Muhammad selamat dari kepungan orang-orang kafir Quraisy. Jadi menjelang larut malam, Nabi Muhammad menuju ke rumah Abu Bakar dan mengajak untuk hijrah. Dan Nabi Muhammad beserta Abu Bakar kemudian keluar dari pintu belakang dan bertolak ke arah selatan menuju Gua Sur. Jadi jalan yang ditempuh mereka adalah jalan yang tidak mungkin dilewati oleh manusia. Hal ini dilakukan supaya pemuda Quraisy yang mengejar tidak menyangka mereka melalui jalan itu. Jadi pendengar FM dimanapun Anda berada, setelah kondisi aman, Nabi Muhammad dan Abu Bakar lalu berangkat dan melakukan perjalanan dengan perbekalan yang diberikan oleh putrinya supaya aman dalam perjalanan. Di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat dengan sahabatnya Abu Bakar menuju kota Madinah untuk hijrah, yaitu namanya hijrah Makaniyah. Jadi Nabi Muhammad dan Abu Bakar sampai di kota Madinah disambut oleh orang-orang Madinah yang disebut dengan kaum Ansor. Nah, sambil menyambut kedatangan Nabi Muhammad dengan nyanyian Tola'al badaru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Mereka disambut oleh kaum Ansor kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hijrahnya Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah itu namanya hijrah Makaniyah, hijrah tempat. Kemudian pendengar FM dimanapun Anda berada, yang kedua hijrah maknawiyah. Apa itu hijrah maknawiyah? Yaitu mengubah diri dari perilaku yang buruk menjadi lebih baik dan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hal ini hijrah maknawiyah itu dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama, hijrah keyakinan, yaitu ketika seseorang muslim mencoba meningkatkan keimanannya dan terhindar dari kemusyrikan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmati wa la taj'al ma'allah ilahan akhar
fatulqa fi jahannama malumam mazhura. Itulah sebahagian hikmah yang diwahyukan Allah kepada Muhammad, dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah Subhanahu wa taala. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita hijrah keyakinan. Kemudian hijrah pemikiran, yaitu ketika seseorang memutuskan kembali mengkaji pemikiran Islam yang berdasarkan pada firman Allah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghindari pemikiran yang sesat. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasyura. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap, sungguh yang batil itu telah lenyap. Kemudian ada hijrah penampilan yang biasa dilakukan untuk menghindari budaya yang jauh dari nilai-nilai Islam. Seperti apa? Seperti cara berpakaian. Misalnya seorang wanita yang terbiasa berpakaian minim, membuka aurat, kemudian ia memutuskan untuk mengubah penampilan fisiknya dengan mengenakan pakaian yang sopan dan menutup aurat. Jadi hijrah bukanlah melarikan diri, tetapi sebuah persiapan untuk membekali diri untuk kehidupan di akhirat. Innallazina amanu wallazina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang yang beriman dan orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, yang tidak kalah pentingnya, ayo hijrah tingkah laku. Itu hijrah ini digambarkan dengan tekad untuk mengubah kebiasaan tingkah laku yang buruk menjadi baik. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya. Ayo hijrah tingkah laku. Artinya apa? Mari kita tinggalkan kebiasaan ataupun tingkah laku yang buruk menjadi baik. Itu makna daripada untuk mengubah. Wal muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba pendengar Rock FM dimanapun Anda berada, di zaman sekarang ini hijrah bisa juga dimaknai sebagai reformasi tingkah laku untuk melakukan perubahan secara konsisten menuju ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang. Jadi
tujuan utama hijrah itu adalah menyelamatkan dakwah Islam dari gangguan orang-orang kafir Quraisy atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala inni muhajiru ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku. Sungguh Ia Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Oleh karena itu, pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, mari kita jaga dan tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di tahun baru Islam yang akan datang, untuk melaksanakan ukhuwah Islamiyah dengan sesama kaum muslimin. Di pelaksanaan hijrah ini dilakukan oleh seorang muslim dengan beragam niat. Ini sesuai dengan niat masing-masing, semuanya itu tergantung pada niat masing-masing. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala pekerjaan itu disertai dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan sesuai dengan niat masing-masing. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrah karena Allah ataupun siapa yang pindah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah karena Allah dan Rasulnya. Tapi wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha au imra'atin yatazawwajaha fa hijratuhu ila ma hajaru ilahi. Dan barang siapa yang berhijrah untuk mendapatkan harta dunia atau untuk mencari perempuan, maka nilai hijrahnya adalah menurut apa yang menjadi niat dan tujuan hijrahnya itu. Di akhirat dia tidak mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, dari penjelasan singkat tadi mengenai makna dan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ayo berhijrah. Dapat kita ambil kesimpulan ataupun pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa hijrahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, hendaknya kita selalu berusaha mengubah kemungkaran sekuat tenaga, dan jika tidak mampu, maka hendaknya meninggalkan tempat kemungkaran itu dan tidak berdiam di tempat kemungkaran itu atau kemaksiatan tersebut. Yang kedua, betapa rapinya Rasulullah dalam merancang dan membuat program dakwah, walaupun dakwah itu pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, pendengar FM dimanapun Anda berada, betapa keterbiasaan usaha yang dilakukan oleh Rasulullah yang selalu mencoba berbagai inovasi baru dalam dakwahnya. Sebagai pemimpin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat memikirkan masyarakatnya. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, demikianlah ceramah singkat kami pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat kepada kita semua, terutama kepada pendengar Raw FM dimanapun Anda berada. Kami dari Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan, dari jantung Kota Salak, kami tetap mengudara untuk menjadi teman setia Anda di setiap
hari Selasa dan hari Rabu. Selamat memasuki tahun baru 1447 Hijriah. Semoga kesehatan lahir dan batin serta kesuksesan dalam menjalankan tugas dan aktivitas serta pekerjaan senantiasa menyertai kita. Dan tahun 1447 Hijriah yang akan datang lebih baik daripada tahun 1446 yang telah lewat. Selamat dan selamat memasuki tahun baru Islam 1 Muharram tahun 1447 Hijriah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.